Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yugesti Ayunda, NIM 18081051171, YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadis Matematika semester 5 kelas E. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Metode Drill sebagai upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian atas bimbingannya selama ini dalam proses pembuatan proposal penelitian ini. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan mencoba membahas 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, dan relevansi penelitian. Selanjutnya bab 2 yaitu mengenai tinjauan literatur yang terdiri dari tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan penelitian terdahulu. Yang terakhir yaitu bab 3 mengenai desain dan metode penelitian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari bab-bab tersebut. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini kita membahas tentang latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, latar belakang yang saya dapatkan yaitu mengenai karena matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sangat krusial, yang sangat penting dan rumit, sehingga untuk memahami pelajaran matematika ini diperlukan pemahaman yang mendalam dan teliti. Oleh karena itu, dalam belajar matematika diperlukannya motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi agar siswa dapat belajar matematika dan memahami pelajaran matematika serta dapat mendapatkan hasil belajar atau nilai yang memuaskan. Namun perlu kita ketahui, setiap individu itu memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam belajar. Dan di antara faktor yang mempengaruhi motivasi belajar matematika itu adanya faktor metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu sendiri yang disampaikan oleh guru. Dan kali ini saya akan menggunakan metode drill sebagai upaya untuk meningkatkan metode pembelajaran serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan metode drill. Selanjutnya itu mengenai pernyataan masalah. Dari latar belakang kita ambil pernyataan masalahnya yaitu mengenai penggunaan metode drill sebagai upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa itu masih perlu diteliti karena mengingat motivasi siswa dalam belajar itu berbeda-beda tiap individunya. Oleh karena itu masih perlu diteliti. Selanjutnya muncullah pertanyaan masalah atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang saya ambil yaitu apakah penggunaan metode drill dalam pembelajaran matematika ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan selanjutnya itu di bab 1 mengenai relevansi atau pentingnya penelitian. Dari penelitian ini yang pertama itu dengan adanya metode drill ini siswa diharapkan memiliki motivasi yang tekun dalam belajar matematika serta mengetahui efektivitas penggunaan metode drill guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu penggunaan metode drill ini membantu guru ya agar materi yang dirancang dan dijelaskan dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik. Selanjutnya bab 2 yaitu
mengenai tinjauan literatur. Di dalam bab 2 ini terdapat yang pertama itu mengenai tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual itu berisikan variabel-variabel yang ada pada latar belakang. Untuk variabel itu sendiri saya mengambil yaitu yang pertama adalah metode drill, yang kedua motivasi, yang ketiga adalah hasil belajar. Di sini metode drill yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian metode drill, macam-macam metode drill, kekurangan dan kelebihan dari metode drill. Semuanya dibahas. Dan selanjutnya itu mengenai motivasi, ada pengertian motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Selanjutnya itu mengenai hasil belajar. Hasil belajar juga akan dibahas mengenai pengertian hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya itu tinjauan teori. Tinjauan teori diambil dari tinjauan konseptual yang tadi dibahas ya. Kali ini saya mengambil dua teori, yaitu teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Teori behaviorisme menyatakan bahwa proses belajar adalah perubahan tingkah laku manusia karena adanya stimulus dan respon. Keterkaitan antara teori behaviorisme dengan metode drill yaitu sama-sama adanya stimulus dan respon, di mana pemberian tugas secara kontinu dinamakan stimulus dan hasil dari pemberian tugas itu dinamakan respon. Selanjutnya itu mengenai teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa pemahaman materi adalah konstruksi atau bentukan pemahaman dari tiap-tiap siswa itu sendiri. Kaitan antara teori konstruktivisme dan metode drill itu di saat guru telah selesai menyampaikan materi secara umum, selanjutnya siswa membentuk pemahamannya sendiri dari materi yang dijelaskan guru tadi. Jadi di mana siswa membentuk pemahamannya sendiri terhadap suatu materi. Selanjutnya itu tinjauan penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil dua penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Sinta Dwi Cahyaningati tahun 2015 dengan judul Penerapan Metode Drill untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SDN Jatinanggong 2, Perak, Jombang. Dan yang kedua itu penelitian dari Sri Surtani tahun 2020 dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menerapkan Metode Drill. Hasil dari kedua penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa penggunaan metode drill itu sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan presentasi yang sangat signifikan antara sebelum penerapan dan sesudah penerapan. Selanjutnya itu bab 3. Di bab 3 ini dibahas mengenai desain dan metode penelitian. Selanjutnya itu desain penelitian. Desain penelitian kali ini saya menggunakan desain kuantitatif. Saya menggunakan desain penelitian kuantitatif karena penelitian ini digunakan untuk meneliti populasi satu kelas guna mengetahui efektivitas penerapan metode drill agar meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Teknik pengumpulan data sendiri, rencananya saya akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui tes dan non-tes. Selanjutnya instrumen penelitiannya itu untuk mengetahui skala peningkatan hasil belajar siswa, saya menggunakan tes. Tesnya terdiri dari 3 tes. Yang pertama itu pretest, tes sebelum
diterapkannya metode drill. Dan yang kedua itu siklus pertama dan siklus kedua setelah diterapkannya metode drill. Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa, saya rencananya menggunakan angket atau non-tes, di mana angket ini saya akan mengirimkannya melalui Google Form. Dan selanjutnya siswa diminta mengisi angket dalam bentuk Google Form itu secara jujur dan sebenar-benarnya. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian ini saya menggunakan sumber data primer dan sekunder, di mana sumber data primer digunakan untuk mengetahui atau mengukur peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan hasil motivasi belajar matematika siswa. Adapun data sekunder itu untuk mendukung atau sebagai pendukung penguat dari penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini akan difokuskan pada populasi satu kelas ya, di mana satu kelas akan diteliti mengenai penggunaan atau efektivitas penggunaan metode drill. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Ya, hasilnya nanti akan disampaikan secara deskriptif atau dijelaskan. Setelah dihitung nanti akan dijelaskan hasilnya. Terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.